Sistem Informasi Eksekutif. Sistemik Tunas Bangsa Banjarnegara. Sistem Informasi semester 3. A person who never made a mistake, never tried anything new. Sistem Informasi Eksekutif. Sistem Informasi Eksekutif merupakan suatu sistem yang dirancang secara khusus bagi para eksekutif dan berisi tentang informasi perusahaan secara menyeluruh, baik informasi dari dalam atau dari luar. Executive Information System ini dibuat untuk memudahkan eksekutif senior dalam membuat keputusan. Adapun pihak-pihak yang disebut sebagai eksekutif itu adalah mereka yang melaksanakan suatu sistem informasi, seperti halnya kepala bagian, direktur, gubernur, dan presiden. Bukan hanya berlaku untuk suatu perusahaan, sistem informasi eksekutif juga dibutuhkan oleh lembaga pemerintahan dan organisasi. Pengertian EIS menurut para ahli. Yang pertama, MacLeod. Sistem informasi eksekutif adalah sebuah sistem informasi yang diperuntukkan bagi kepentingan eksekutif. Informasi tersebut berhubungan dengan seluruh kinerja perusahaan. Informasi tersebut juga harus rinci dan lengkap dari setiap tingkatan yang ada. Yang kedua, yaitu dari Turban dan Aronson. Pengertian sistem informasi eksekutif ialah sebuah software atau aplikasi komputer yang menyediakan seluruh kebutuhan informasi penting bagi golongan eksekutif. Sistem informasi tersebut harus mempunyai akses cepat dan mendapat suatu informasi. Akses tersebut juga harus merujuk ke semua data manajemen. Yang ketiga, menurut O'Brien, pada dasarnya sistem informasi eksekutif hanya merupakan gabungan dari sistem informasi manajemen dan keuangan. Tujuan dari sistem informasi tersebut hanya mempermudah pimpinan eksekutif dalam mengakses seluruh informasi yang dibutuhkan, kemudian dapat membuat suatu kesimpulan atas kondisi perusahaan dari informasi tersebut. Lalu, pimpinan eksekutif pun harus dengan sigap menentukan putusan atas dasar informasi yang diperoleh. Karakteristik sistem informasi eksekutif. Berikut beberapa karakteristik EIS atau sistem informasi eksekutif menurut Turban dan Aronson. Yang pertama adalah drill down. Sekilas, informasi hanya terlihat dengan gambaran umum, dalam kata lain hanya berupa poin-poin penting. Pada setiap poin-poin tersebut tersedia penjelasan yang sangat detail. Yang kedua, critical success factor atau faktor pendukung keberhasilan. Segala informasi harus dapat dijadikan pertimbangan penuh untuk mencapai misi perusahaan. Pertimbangan tersebut berupa strategi operasional perusahaan, juga harus mencakup 3 sumber, yaitu lingkungan, organisasi, dan industri. Yang ketiga, akses status. Setiap informasi harus mudah untuk diakses setiap saat, bahkan ketika seseorang pimpinan eksekutif sedang berada jauh dari perusahaan. 4. Analisa personal. Sistem informasi harus dapat digunakan untuk menganalisa dengan berbagai kreativitas. Pimpinan eksekutif pun harus dapat memilih aspek dari database serta aplikasi pemrograman yang hendak digunakan untuk menghasilkan suatu output. Output tersebut berupa informasi yang berisi tentang analisa kesimpulan dari seluruh informasi yang ada. 5. Laporan pengecualian. Karakter ini didasari pada konsep manajemen yang merujuk pada standar penyimpanan. Hal tersebut atas dasar faktor perbandingan antara target kinerja dengan kenyataan. Jadi, pimpinan eksekutif dengan mudah memutuskan performa baik dan buruk menurut pandangannya. 6. Komunikasi. Seluruh manajemen dan pimpinan eksekutif harus dapat berkomunikasi dengan lancar. Manajemen harus siap sedia untuk memberikan informasi kepada pimpinan eksekutif setiap saat. 7. Navigasi informasi. Sistem informasi harus mempunyai kemampuan khusus dalam mengakses berbagai macam data, bahkan dalam ukuran besar sekalipun. Yang ke-8, ada penggunaan variasi media. Karakter ini hanya karakter tambahan yang dapat membuat kesan informasi menjadi lebih mudah untuk disimak. Yang selanjutnya, ada komponen dari sistem informasi eksekutif. Yang pertama ada hardware. Kebutuhan setiap eksekutif akan perangkat keras komputer harus diutamakan. Setidaknya ada 4 komponen dasar yang berhubungan dengan hardware, yaitu yang pertama, perangkat masuk data atau input, membantu eksekutif untuk memberi masukan dan memverifikasi data. Yang kedua ada UPS atau unit pemroses sentral, berfungsi sebagai pengontrol sistem komputer lain.
Yang selanjutnya yaitu ada file penyimpanan data. Sesuai namanya, hardware ini berfungsi sebagai media penyimpanan informasi-informasi bisnis yang penting bagi perusahaan. Tidak hanya sekedar itu, keberadaan file penyimpanan data juga berguna membantu memudahkan para eksekutif untuk informasi bisnis yang terdahulu. Tidak perlu bingung mencari data-data yang lama, karena semua tersimpan dengan baik di sini. Yang terakhir atau yang keempat ada perangkat output. Adalah suatu perangkat yang bertugas memberi rekaman permanen atau visual kepada eksekutif untuk membaca data. Ini lebih condong pada perangkat keluaran gambar, misal printer dan monitor. Komponen yang kedua yaitu software. Sama pentingnya dengan hardware, AIS juga sangat membutuhkan software khusus guna mengintegrasikan data ke dalam sistem. Ada 4 komponen software seperti perangkat lunak teks, software yang berguna untuk membaca dokumen-dokumen berbasis teks. Yang kedua ada database yang berisikan semua data internal dan eksternal perusahaan sehingga eksekutif lebih mudah dan cepat menemukan informasi. Yang ketiga ada grafis, software yang berguna untuk mengubah teks dan statistik menjadi suatu informasi visual. Jenis grafis para eksekutif biasanya berupa peta, diagram sebar, seri waktu, grafik batang, dan grafik urutan. Yang keempat ada keuangan, software IIS yang mengandung strategi khusus tentang analisis kuantitatif dan keuangan. Komponen yang ketiga yaitu ada user interface atau UI. UI sangatlah penting dan harus dibuat seefisien mungkin supaya para pengambil keputusan atau eksekutif itu sendiri bisa dengan cepat mengambil data yang relevan. Struktur IIS terdiri dari beberapa antarmuka seperti menu didorong, bahasa alam, laporan terjadwal, input dan output, dan perintah bahasa. 4 ada telekomunikasi. Hampir semua perusahaan di era sekarang saatlah memperhatikan nilai desentralisasi. Telekomunikasi ini berperan penting dalam memainkan sistem informasi jaringan. IIS membutuhkan telekomunikasi guna mempercepat kebutuhan dan akses ke data terdistribusi. Yang kelima ada aplikasi IIS. Executive Information System akan membantu para eksekutif menemukan data-data penting sesuai kriteria yang diinginkan pengguna. IIS adalah sistem canggih karena bisa memilih dan memilah antara data penting dan kurang penting. Bahkan ini mampu melacak beragam kunci penting kegiatan bagi para eksekutif. Terakhir adalah contoh kasus dari sistem informasi eksekutif. Salah satu contoh dari sistem informasi eksekutif adalah semua data yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan. Bagi pimpinan eksekutif, data tersebut sangat berguna dalam penyusunan CSF atau Critical Success Factory. Informasi tersebut harus berupa data jangka pendek yang mempunyai perubahan ekstrim. Untuk informasi eksternal yang dibutuhkan oleh eksekutif meliputi data pelanggan, pasar, pesaing, dan data pemasok. Susunan informasi juga harus teratur dan spesifik, sehingga dapat dengan mudah menyusun strategi yang dapat memberi kelangsungan lebih bagi perusahaan. Dari penjelasan mengenai sistem informasi eksekutif di atas, dapat disimpulkan bahwa pimpinan eksekutif bertanggung jawab penuh dalam menentukan keputusan. Misalnya, Departemen Akuntansi dan Keuangan mengumpulkan informasi tentang berapa banyak uang yang diterima dan dikeluarkan selama 3 bulan terakhir. Selain itu, Departemen Pemasaran ikut memberikan informasi tentang data konsumen, bagaimana kinerja pesaing dan pemasok. Nantinya, semua data itu diberikan kepada pimpinan eksekutif, sehingga mereka bisa mengambil langkah terkait produksi produk dan promosi untuk 3 bulan ke depan. Orientasi utamanya adalah kinerja perusahaan di masa depan. Baik, mungkin cukup itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aditya Kesaputra. Terima kasih.